Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang menggenggam kehidupan dan kematian, yang menguasai seluruh langit dan bumi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang menerangi kegelapan zaman, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah engkau termenung di tengah hiruk pikuk dunia? Ketika lampu-lampu kota berpendar indah, ketika gemerlap harta memanjakan pandangan, ketika popularitas terasa manis di hati, di sanalah seringkali manusia terperangkap dalam tipu daya dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Sebuah kalimat singkat namun mengandung lautan makna. Dunia bukan tempat menetap, melainkan tempat singgah. Ia bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju akhirat. Namun, betapa banyak manusia yang menjadikan pusat kehidupan seolah-olah disinilah kebahagiaan abadi berada. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan, dan berlomba-lomba dalam kekayaan serta anak keturunan." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Ayat ini menggambarkan wajah dunia yang sesungguhnya. Dunia tampak indah, menggoda, dan menenangkan hati. Namun semua itu hanyalah bayangan yang tak abadi, seperti fata morgana di padang pasir. Tampak seolah air dari kejauhan, tetapi sirna saat didekati. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Dunia itu ibarat bayangan awan. Engkau berlari mengejarnya, ia pergi. Engkau berpaling darinya, ia datang menghampirimu." Subhanallah, betapa tepat perumpamaan itu. Ketika manusia mengejar dunia dengan rakus, dunia menjauh. Tapi ketika manusia memalingkan hati darinya dan mengutamakan akhirat, dunia justru mendatangi mereka dalam keadaan tunduk. Hakikatnya, dunia bukanlah tempat tinggal yang kekal. Ia hanya ujian singkat yang akan berlalu cepat, sebagaimana malam yang tergantikan oleh fajar. Setiap harta yang kita kumpulkan, setiap jabatan yang kita banggakan, dan setiap pujian yang kita nikmati, semuanya akan hilang saat ruh terpisah dari raga. Rasulullah SAW bersabda, "Dunia ini manis dan hijau, dan Allah menjadikannya sebagai ujian bagi kalian. Maka berhati-hatilah terhadap dunia." Hadis riwayat Muslim. Begitulah dunia tampak di mata manusia. Ia menikmati pandangan, menenangkan hati sesaat, namun perlahan menjerat jiwa. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wahai anak Adam, dunia hanyalah tempat beramal tanpa hisab, sedangkan akhirat adalah tempat hisab tanpa amal. Maka gunakanlah duniamu untuk akhiratmu. Berhati-hatilah, karena cinta dunia dapat menutup hati dari zikir, dari ibadah, dari rasa takut kepada Allah. Cinta dunia adalah akar dari dosa. Ia melahirkan keserakahan, iri, sombong, dan kemalasan untuk beribadah. Ketika hati telah terpaut pada dunia, nasihat tidak lagi menyentuh, ayat Al-Quran tidak lagi menggugah, dan doa pun terasa kering." Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, "Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Inilah penyakit hati yang paling berbahaya, penyakit yang membuat manusia hidup tanpa arah, bernafas tapi mati hatinya." Lihatlah kehidupan para sahabat Nabi SAW. Mereka hidup sederhana namun memiliki kekayaan iman yang tak ternilai. Suatu hari
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah SAW dan mendapati beliau tidur di atas tikar kasar yang meninggalkan bekas di punggungnya. Umar menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, Kaisar dan Raja Persia tidur di atas kasur empuk, sedangkan engkau seperti ini." Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab, "Wahai Umar, apakah engkau tidak ridho jika bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah zuhud yang sejati. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Para sahabat tidak miskin secara harta, tapi hati mereka kaya akan iman. Mereka menganggap dunia sebagai ladang untuk menanam amal, karena tahu hasil panennya hanya akan dirasakan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Hakim, hadis sahih. Waktu adalah harta yang paling berharga, namun banyak manusia yang menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak berguna. Kita menukar waktu zikir dengan hiburan, menukar waktu sujud dengan kesibukan dunia, menukar waktu malam dengan percakapan yang tak bermanfaat, padahal dunia hanyalah sesaat. Setiap detik yang terlewat tanpa mengingat Allah akan menjadi penyesalan di hari akhir. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Dunia itu seperti bayangan, jika engkau mengejarnya ia menjauh, jika engkau berjalan menuju akhirat, dunia akan mengikutimu." Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, hati yang sudah dikuasai cinta dunia akan kehilangan rasa terhadap dosa. Ia merasa tenang dalam maksiat, bangga dalam kemewahan, dan malas dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu masa di mana hati manusia menjadi keras seperti batu. Mereka tertawa dalam dosa dan menangis karena dunia." Hadis riwayat Tabrani. Ketika hati sudah keras, nasihat menjadi ringan di telinga, tapi berat di hati. Zikir terasa berat, sedekah terasa rugi, dan sujud terasa melelahkan. Padahal sejatinya ketenangan hati hanya bisa didapat ketika cinta dunia digantikan dengan cinta Allah. Allah tidak menutup pintu ampunan bagi siapapun. Seberapa dalam kita terperosok dalam dunia, pintu taubat tetap terbuka lebar. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Hati yang berzikir akan ringan meninggalkan maksiat, tapi hati yang lalai akan berat meninggalkan dunia. Maka berbanyaklah zikir, karena zikir adalah kehidupan bagi hati yang mati. Imam Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari berkata, "Janganlah engkau sedih ketika dunia menjauh darimu, karena sesungguhnya yang menjauh adalah sesuatu yang fana." Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, hidup di dunia hanyalah perjalanan singkat menuju negeri yang abadi. Dunia ini ibarat sebuah bayangan senja yang akan sirna ketika malam tiba. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dunia adalah sesuatu yang bila engkau berlebihan, engkau akan tenggelam. Tapi bila engkau ambil secukupnya, engkau akan selamat." Jangan biarkan dunia menipu hatimu. Jangan biarkan kenikmatan sementara menutupi pandangan dari kebahagiaan yang abadi. Gunakan waktumu untuk memperbanyak amal, menuntut ilmu, berzikir, dan memperbaiki niat, karena dunia akan berakhir dan hanya amal soleh yang akan menemanimu di liang lahat. Marilah kita berdoa bersama kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar dalam hidup kami. Jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Dan jangan jadikan neraka sebagai tempat kembali kami. Semoga Allah menjaga hati kita dari tipu daya dunia, meneguhkan iman kita, dan menuntun langkah kita menuju ridho Allah. Saat dunia lenyap dan waktu berhenti,
kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.